Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Yuna Sinik Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita bertemu di mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan Menengah, pertemuan yang kedua. Kita bahas rekonsiliasi bank dan investasi jangka pendek. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk rekonsiliasi bank yang kita bahas terlebih dahulu. Rekonsiliasi bank itu adalah suatu proses akuntansi untuk menemukan penyebab terjadinya perbedaan antara catatan perusahaan dengan laporan bank dan menentukan jumlah saldo rekening yang sesungguhnya pada suatu saat tertentu. Tujuannya untuk mengecek ketelitian dalam pencatatan rekening kas dan catatan bank. Yang kedua, untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran kas yang sudah terjadi di bank, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Faktor penyebabnya yang pertama adalah yang ada di bank. Misalkan, di sini ada setoran dalam perjalanan, yaitu elemen oleh perusahaan sudah dicatat sebagai penerimaan, tapi belum dicatat oleh bank. Ya. Jadi perusahaan nyetor tapi belum setor ke bank tapi belum sampai di bank sehingga belum dicatat. Nah ini berarti bank harus mencatatnya sebagai penambah kas yang sebenarnya. Kemudian cek yang beredar atau outstanding check, yaitu elemen yang sudah dicatat sebagai pengeluaran oleh perusahaan tapi belum dicatat oleh bank. Misalnya cek yang sudah dikeluarkan perusahaan dan sudah dicatat tapi belum dikeluarkan oleh yang mencairkan. Jadi perusahaan sudah mengeluarkan uang berupa cek, sudah membayar misalnya, tapi oleh si penerima cek ini belum dicairkan. Kemudian ada penyebab yang ada di perusahaan. Yang pertama, elemen yang sudah dicatat sebagai penerimaan oleh bank, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Misalnya bunga. Setiap bulan bank akan memberikan bunga kepada perusahaan atas simpanannya. Jadi di sini diperhitungkan oleh bank sebagai pendapatan, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Kemudian ada penagihan wesel yang sudah dicatat bank. Jadi bank sudah mencatat, sudah menagih wesel, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah elemen yang sudah dicatat sebagai pengeluaran oleh bank, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Misalnya cek kosong, perusahaan menerima cek kemudian disetorkan ke bank ya. Di sini perusahaan sudah mencatat adanya kas yang masuk tadi, tapi oleh bank ini karena dananya tidak ada pada saat pencairan berarti dianggap kas tadi dicatat tidak ada, jadi penerimaannya tidak ada. Kemudian ada jasa bank ya. Oke. Untuk biaya jasa bank ini biasanya adalah biaya administrasi ya. Di sini dicatat sebagai pengeluaran oleh bank tapi belum dicatat oleh perusahaan. Oke, next ini untuk yang rekonsiliasi bank saldo akhir, bentuknya adalah laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar, dan laporan rekonsiliasi bank pada kas. Nah, di sini yang dibahas adalah untuk menunjukkan saldo yang benar. Ini untuk contoh kasus rekonsiliasi bank. Ini contoh kasus yang pertama ya. Diketahui misalnya ini adalah data-data dari PT Rafa. Jadi dari laporan bank di sini ada biaya jasa giro, kemudian biaya bank administrasi misalnya, kemudian ini adalah saldo akhir menurut catatan bank. Kemudian dari rekening perusahaan sendiri ada data seperti ini, ada setoran dalam perjalanan 180.000, kas yang tidak disetor tapi cash misalnya 40.000, kemudian ada cek
yang beredar. Ada nomor 602, 611, dan 614 masing-masing ini ya. Jadi totalnya ada 261. Nah, terjadi salah catat oleh perusahaannya. Penerimaan yang 101.200 dicatat sebesar 102.100. Jadi di sini ada perbedaan 900 rupiah. Nah, di sini untuk saldo kas, saldo akhirnya ada 614. Ini menurut catatan dari perusahaan. Nah, sekarang kita mau ambil yang mana? Ya, yang pertama adalah saldo akhir bank. Jadi kalau dilihat dari saldo akhir bank di sini 600 ya di sini ya. Berarti kalau saldo akhir bank yang untuk menyesuaikannya adalah transaksi yang ada di perusahaan, berarti yang dari sini ke bawah. Oke. Misalnya gini, setoran dalam perjalanan, ya kan? Bank belum mencatat, tapi perusahaan sudah mencatat sebagai penerimaan. Berarti saldo akhir bank harus ditambah. Makanya di sini ada plusnya. Kemudian uang kas yang tidak disetor. Di sini ada uang kas yang tidak disetor. Jadi ada petty cash, kan bank tidak tahu. Jadi ini akan menambah saldo kas yang sebenarnya. Jadi total tambahnya ada Rp220.000. Oke. Nah, di sini saldo akhir bank di sini menjadi 881.600 setelah ditambahkan transaksi yang belum dicatat saat ini. Nah, sekarang untuk yang kas cek yang beredar, kita lihat cek yang beredar, perusahaan sudah mengeluarkan kas, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Secara otomatis akan mengurangi saldo akhir bank. Jadi cek yang beredar yang 602, 611, dan 614 masing-masing 60.000, 80.000, 121.200 ini akan dikurangkan dengan saldo bank. Oke. Jadi saldo kas yang sebenarnya menjadi 881.600 dikurang 261.200 menjadi 624.100. Nah, sekarang bagaimana dengan apabila kita lihat dari sisi saldo akhir kas, berarti perusahaannya. Jadi di sini gini, saldo akhir kas yang ada di sini, ya kan? Kalau di sini yang Anda pakai patokannya adalah saldo akhir kas, berarti yang transaksi yang belum dicatat oleh perusahaan tapi sudah dicatat oleh bank, inilah yang harus kita sesuaikan, atau transaksi yang memang ada terjadi kesalahan oleh perusahaan. Yang di sini ada jasa giro dan biaya bank. Jasa giro ini akan menambah. Kenapa? Karena bunga, jasa giro itu bunga ya. Berarti di sini bunga akan menambah kas perusahaan. Oke. Jadi 614 ditambah dengan 8.900 menjadi 622.900. Kemudian ada biaya bank yang di sini. Jadi kalau saldo akhir kas yang sebagai patokan, dijadikan patokan, maka di sini ada ini yang akan disesuaikan ya. Kemudian di sini ada biaya bank 1.600. Nah, di sini 1.600 ya. Ini akan dikurangkan dengan saldo kas. Nah, sekarang di sini ada merah lagi. Kenapa? Di sini ada salah catat. Penerimaan 101.200 dicatat sebesar 102.100. Berarti di sini harus dikurangkan 900. Kenapa? Karena dicatatnya lebih besar. Berarti di sini penerimaan salah catat ya akan mengurangi saldo kas yang sebenarnya. Jadi pengurangnya menjadi 1.600 ditambah 900 jadi 2.500. Jadi saldo kas yang benar adalah 622.900 dikurang 2.500 jadi 620.900 rupiah. Oke. Nanti kita coba masuk ke yang kasus pakai kata-kata. Oke, ini adalah kasus yang ada di modul kalian ya. Saldo kas PT Gunung Putri menurut catatan buku besar kas tanggal, perhatikan 31 Mei 2019 ada 62.626.700, sedangkan menurut rekening koran yang diterima oleh Bank BNI sebesar 75.483.200. Setelah dilakukan pemeriksaan,
diperoleh informasi penyebabnya. Yang pertama, PT Gunung Putri tertanggal 30 Mei telah mengirim uang, tapi belum dicatat dalam rekening koran. Jadi di sini ada catatan menurut kas dan catatan menurut bank. Apabila catatan menurut bank yang Anda pakai, berarti yang menjadi penyesuaiannya adalah yang belum dicatat oleh bank. Misalnya yang A di sini, PT Gunung Putri tertanggal 31 Mei telah mengirim uang tapi belum dicatat di dalam rekening koran, berarti belum nyampe. Ini ya, ini harus menambah saldo bank. Kemudian cek yang beredar tanggal 31 Mei ini berarti akan mengurangi saldo bank. Kemudian yang C, penerimaan uang 4 juta tanggal 31 Mei belum disetor, berarti ada kas yang belum disetor. Oke. Kemudian kita lihat yang 1, 2, 3 ini jelas berpengaruh ke saldo bank. Makanya di sini saya kasih warna merah ya. Yang tebal berarti ini akan menambah saldo bank, sedangkan yang tidak tebal di sini adalah yang mengurangi saldo bank. Bank memberi jasa giro ini bukan. Kenapa? Karena di sini memberi jasa giro ini berarti yang berpengaruhnya penyesuaiannya dilakukan untuk penyesuaian catatan kas ya. Besok berlangganan bisnis konto ternyata tidak dilunasi. Ini juga yang dilakukan berpengaruh pada saldo kas ya. Perusahaan menerima cek dari debitur sebagai pelunasan utang, cek disetor ke bank tapi ditolak karena tidak ada dananya, berarti ada cek kosong ya. Berarti saya ulangi, kalau seandainya kita pakai yang saldo bank BNI di sini berarti penyesuaiannya adalah yang terjadi di bank tapi yang terjadi di perusahaan tapi belum dicatat oleh bank. Oke, saya lagi, yang terjadi di perusahaan tapi belum dicatat oleh bank. Di sini ada lagi cek PT Gunung Putri sebesar 165 dicatat dalam buku sebesar 116.500. Nah, di sini berarti akan mengurangi saldo bank. Kenapa? Bagi perusahaan ini hanya menambah saldo bank. Hanya dicatat oleh perusahaan 116.500 untuk membayar hutang. Oke, kita lihat. Yang pertama ini ya. Tadi untuk yang kita pakai yang saldo laporan bank dulu. Oke. Saldo laporan bank tadi berapa ya? Laporan bank BNI ini 75 483. Oke, kita lihat di sini. Saya pakai copy paste takut salah soalnya. Oke. Ini Anda kita nggak usah pakai titik ya, biar apa? Biar nanti bisa terhitung. Kalau pakai titik, tapi tadi perusahaannya dari dari Excelnya itu ada yang pakai titik, ada yang pakai koma. Oke, jadi mendingan yang ini saya format dulu. Nomor saya lebih suka pakai yang ada pisah ribuan ya. Kalau Anda mau pakai currency silahkan di sini pakai rupiah ya, karena kita pakai rupiah. Oke ya. Di sini setoran dalam laporan saldo bank, ini lari ke sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian setoran dalam perjalanan. Kita lihat di kasus ya. Di sini ada setoran dalam perjalanan 2 juta. Berarti ini 2 juta. Oke, kalau 2 juta diketik juga nggak apa-apa. Ini 2 juta. Nah, sudah ya. Kemudian kas yang belum disetor. Kita lihat ya di sini kenapa ada kas yang belum disetor ya. Penerimaan uang 4 juta belum disetor karena akan disetor tanggal 1 Juni. Berarti di sini ada kas yang belum disetor 4 juta. Oke. Kemudian kita lihat di bawah ada salah catat, ya kan? Salah catat ini dari cek yang harusnya 1165 hanya dicatat 116.500. Cek ini untuk membayar hutang. Berarti di sini akan
mengurangi akan menambah sebesar berapa tadi? 1165. Oke, kita tulis perbedaannya ya. 1165.000 dikurang 116.500. Nah, ini ya. Jadi ada 10.4 berapa nih? 10.48.500. Oke. Kita pakai cut, kita pindahkan di sini saja. Berarti kenapa nggak pakai format selnya tidak berfungsi, kita pakai use saja, kemudian currency kita pakai rupiah. Oke, nah biar sama ya. Oke, sekarang ini yang ditambahkan ya, berarti sama dengan yang ditambahkan adalah sum dari sini. Nah, ini ya. Jadi saldo di laporan bank di sini akan bertambah menjadi 75 sekian ya, ditambah dengan 7 juta sekian. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian dikurangi di sini tadi ada cek yang beredar. Berapa? Cek yang beredar nomor 15 juta ya, nomor 20 yang 501 dan 502. Oke. 15 juta dan 2.500.000 ini. 15 juta dan 12 juta 500. Benar 12 juta atau 2 juta? Saya lupa tadi 2.500.000. Oke. Berarti di sini satunya hilang. Nah, berarti dikurangi berapa? Sama dengan ini yang dikurangkan. Dikurangi berapa ini? Enter. Oke, jadi saldo yang benar adalah 82 juta sekian. Tadi totalnya ya, dikurangi dengan 17 juta 500. Ini adalah saldo kas yang benar. Oke, selanjutnya di sini kalau tadi sudah yang disesuaikan adalah bank dari bank ya, saldo bank. Sekarang bagaimana dengan saldo kas? Oke, berarti sisanya di sini. Bank memberi jasa giro, berarti akan menambah dari saldo kas. Oke. Membebani biaya administrasi berarti mengurang, pajak penghasilan ini biasanya langsung dikurangkan jasa gironya karena dipotong langsung ya. Kemudian sebuah wesel di langganan didiskontokan, berarti akan mengurangi di sini kan ya. Didiskontokan ternyata tidak dilunasi, berarti akan mengurangi. Oke, sekarang di sini perusahaan menerima cek dari debitur. Oke, ini juga sama ya. Nah, sekarang kita lihat pemberitahuan dari bank. Ini yang akan menambah ya. Pemberitahuan dari bank tanggal 27 Maret menyatakan bahwa wesel dari PT Bages sudah ditagih oleh bank dengan jumlah nominal 12 juta, bunganya 6%. Di sini tidak ada kata-kata yang namanya jatuh temponya, jatuh tempo atau umur dari wesel tersebut, berarti asumsinya adalah 12/12 atau 1 tahun ya. Bank memungut biaya penagihan sebesar Rp500.000. Oke, kita lihat yang sini dulu ya, biar enak. Nah, ini saldo menurut catatan perusahaan, ini berarti yang ada di sini, saldo catatan perusahaan yang ada di sini ya. Jadi ada 62 berapa? 62 ini ya. 626.700. Oke, ini ya. Kemudian jasa giro kenapa 1 juta? Oke ya, kita lihat jasa giro. Ini memberi jasa giro 1.200.000 ya kan, sedangkan pajak penghasilannya di sini 200, berarti langsung dipungut di situ dipotong, jadi sama dengan 1.200.000 dikurangi dengan 200.000. Nah, 200.000 ini merupakan pajaknya. Oke, sekarang wesel tagih, kita lihat wesel tagih ya, yang buatnya dulu berarti yang menambah. Pemberitahuan dari bank yang tadi ya, di sini nominalnya ada 12 juta, nominalnya 12 juta. Oke, ini nominal, kemudian bunganya 6%. Jadi bunga di sini sama dengan
6%, 6% ini dikali dengan 12 juta. Nah, ini ada Rp720.000. Tadi kan sebenarnya karena tidak ada kata-kata apa-apa berarti dianggapnya 1 tahun, berarti dikalikan 12/12. Oke, berarti tetap segitu ya. Nah, sekarang ada bank memungut biaya penagihan 500.000. Oke, berarti di sini akan mengurangi lagi ya. Jadi bunga yang penerimaan yang tadinya berapa 720.000 ya, berarti akan berkurang sehingga yang diterimanya sama dengan 12 juta ini nominalnya ditambah dengan bunganya. Oke. Kemudian dikurangi dengan tadi ada biaya penagihan 500.000. Oke, jadi dikurangi dengan 500.000. Jadi ada kalau ada persennya ya, dikurangi dengan 500.000. Sebentar, saya ulangi ya. Ini salah apanya nih? Sama dengan, oke, ini 12 juta benarkah ya? Ini kalau nggak pakai, saya tulis saja ya, 12 juta. Oke, ditambah 720.000. Oke, ini kan dikurangi dengan tadi biayanya penagihannya 500.000. Oke, pada persen. Oh, ini mungkin dipakai formatnya persen. Nah, benar kan? Berarti kita pakai numbering aja. Nah, ada Rp12.220.000. Ini ya, sama ya, sudah ya. Kemudian totalnya berapa? Kita tinggal total saja di sini. Dari sini. Oke. Kemudian di sini totalnya semuanya saldo perusahaan yang semula ini ditambah dengan penambahan yang ada di bank tadi. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada dikurangi biaya bank 225. Kenapa? Ini yang di sini. Yang di sini ini adalah biaya bank ya 225. Oke. Di sini kemudian ada kita lihat yang di sini yang tidak bold ya. Di sini ada piutang wesel 3 juta. Jangka waktunya 3 bulan, bunganya 12%, dan dibebani nominal biaya administrasi 100.000. Oke, kita lihat di sini nominalnya dulu ya. Oke, biar tidak terjadi lagi, saya mau pakai numbering seperti ini. Jadi nggak usah pakai presentasi tadi ya, salah ya. Oke, tadi nominalnya 3 juta. Ini 3. Oke, kemudian kita lihat jangka waktunya 3 bulan, bunga 12%. Berarti bunganya sama dengan 12% dikali 12 juta. Ya. Dikali yang 3 juta, dikali 3 juta. Ini kemudian dikali, tadi kan 3 bulan ya, ada kata-kata 3 bulan. Jangka waktu 3 bulan, berarti kali 3/12. Oke, jadi ada Rp90.000. Nah, di sini dibebani biaya administrasi di sini 100.000. Berarti di sini totalnya tadi kan ada biaya administrasi ya. Ini biaya ABN ini ada 100.000. Nah, oke, berarti di sini totalnya jadi sama dengan ya, ini adalah nominal ditambah bunganya, ini jatuh temponya, oke ya. Kemudian dibebani oleh biaya administrasi di sini, berarti ada sama di sini ya. Dan membebaninya kepada PT ini, berarti karena di sini dibebankan, berarti di sini akan ditambahkan karena biaya administrasi ditanggung oleh PT Gunung Putri sebesar Rp100.000. Nah, jadi ada Rp3190.000. Nah, jadi ini hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian terjadi salah catat 29. Kita lihat ini ya. Salah catat ya. Untuk yang kebalik nggak apa-apa ya. Salah catat ya, mengeluarkan cek
2,9 juta, tapi dicatat oleh bank, sehingga tidak muncul dalam rekening koran. Jadi di sini ada salah catat. Akan dikurangkan lagi. Kan tidak muncul, berarti akan mengurangi lagi. Kemudian di sini ada cek kosong nih. Perusahaan menerima cek tapi tidak ada. Nah, berarti di sini tidak ada dananya. Karena tidak ada dananya berarti harus dikurangkan cek kosong. Berarti di sini sama dengan tinggal jumlahkan saja dari sini. Nah, begini ya. Jadi saldo yang benar kita lihat sama dengan ini dikurang dengan, ini kan totalnya tadi ya, dikurang dengan yang pengurangnya. Jadi 65. Kita lihat, benarkah tadi saya cuma geser, saya tadi cuma geser ya, coba. Nah, ini dia. Ini yang A harusnya yang tadi ya. Jadi yang jelas sama ya, yang jelas sama dulu. Ini gesernya gimana sih? Harus B. Oke. Ini nggak bisa ya, terlalu banyak tadi. Saya yang gesernya, biar cepat. Oke, ini berarti saldonya sama saldo yang benar 65 031 700. Kita lanjutkan untuk investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek ini investasi untuk memutar kelebihan kas, jadi tidak untuk menguasai perusahaan. Oke, jadi untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil, ada bunga, ada dividen. Oke, untuk syaratnya surat berharga tersebut harus dapat segera dijual kembali karena untuk memutar kelebihan kas tadi. Kemudian dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan uang dan pemilikannya dimaksudkan tidak untuk menguasai perusahaan lain. Oke, next untuk macam surat berharga. Di sini ada obligasi, yaitu surat pengakuan hutang bagi yang mengeluarkan obligasi tersebut. Ada saham, ini artinya surat tanda turut bermodal dalam satu perusahaan yang menerbitkannya. Kita lihat untuk pencatatannya pada saat pembelian, karena kita beli, berarti di sini surat berharga didebit sejumlah sebesar harga perolehannya, yaitu uang yang senyatanya kita keluarkan untuk memperoleh surat berharga tadi, ya berapapun itu. Jadi harga kursnya berapa, komisi, provisi dan lain-lain. Oke, next. Kita lanjutkan untuk saham, contohnya ya. Tanggal 1 Agustus dibeli 100 lembar saham ya. Di sini preferensinya 14% ya. Nominalnya 10.000, kursnya 104. Biaya provisi materai 5.000, dividen dibayar setiap akhir tahun. Nah, tanggal 15 Februari saham tersebut dijual kembali dengan kurs 108 dengan biaya penjualan 4.000. Kita lihat ya, di sini adalah harga kursnya. Oke. Harga kursnya kenapa 104? Nah, di sini 100 lembar dikalikan dengan nominalnya 10.000, oke ya, dikalikan dengan 104%, berarti ada 1.040.000 rupiah. Oke, kemudian provisi materai 5.000. Nah, di sini berarti provisi materainya akan menambah karena menambah pengeluaran tadi. Jadi harga perolehannya sebesar 1.045.000 rupiah. Nah, kita lihat jurnal. Tanggal 1 Agustus saat pembelian, berarti di sini kita keluarkan kas untuk memperoleh surat berharga tadi. Berarti debitnya adalah surat berharga pada kas di sini ya. 1.045.000. Nah, tanggal 31 Desember, di sini saat penerimaan dividen dibayar setiap akhir tahun. Nah, 140.000 rupiah dari mana? Di sini, karena di sini sahamnya adalah saham preferen atau saham prioritas, dengan preferensinya 14%, berarti 14% dikali nominalnya 100 lembar dikalikan dengan 10.000 rupiah. Jadi ada 140.000 rupiah. Inilah pendapatan dividen yang diterima kas. Jadi kas pada pendapatan dividen. Kemudian tanggal 15 Februari dijual kembali dengan kursnya 108 dengan biaya penjualan 4.000.
Ya, kita lihat kas yang diterima sebesar berapa ya, kita keluarkan dulu. Kas yang dikeluarkan sebesar harga perolehannya. Saham ya. Saham yang dikeluarkan dulu sebesar harga perolehan karena kita menjual. Oke. Kemudian kas yang diterima sebesar kursnya 108. Oke. Dikalikan dengan berapa di sini? 10.000 ini adalah nominalnya. 100 lembar ini adalah jumlah lembar sahamnya, dikurangi 4.000. Kenapa? Karena biaya penjualan akan mengurangi pendapatan. Jadi ada Rp1.076.000. Oke. Karena yang diterima Rp1.076.000, sedangkan yang diserahkan adalah Rp1.045.000. Ya, berarti kan banyak yang diterima daripada yang diserahkan. Berarti ada yang namanya laba penjualan saham sebesar Rp31.000. Oke, untuk pembelian obligasi ya, ini tidak terlalu beda ya, cuma bedanya tadi saham ini obligasi. Tanggal 1 Agustus dibeli 10 lembar obligasi PT Baruna. Ya, 50.000, kursnya 101, bunga 12% setahun, dibayar tiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Dia provisi dan materai saat pembelian ada 5.000. Nah, tanggal 1 Desember seluruh obligasi tadi dijual, biaya penjualannya ada 3.000. Kita lihat kursnya 105 dari mana? Selalu dari nominalnya 50 lembar dikali 50.000, di sini dikalikan dengan kursnya 101%. Oke, di sini ada provisi dan material 5.000, kita tambahkan, berarti ini adalah harga perolehannya. Nah, jadi sedangkan bunga berjalan ya, kita lihat tanggal 1 Mei di sini bunga berjalan dihitung dari saat terakhir pembayaran bunga. Kejadiannya tanggal 1 Agustus transaksinya. Berarti saat terakhir pembayaran bunga nggak mungkin November, tapi tanggal 1 Mei. Ya kan? Dari 1 Mei sampai 1 Agustus ada 3 bulan, berarti 3 bulan. Oke, jadi bunga berjalan sama dengan 3/12 kali 12%, tadi bunganya 12%, dikalikan dengan, selalu dikalikan nominalnya. Dikalikan dengan berapa lembarnya. Berarti ada Rp15.000. Oke, ini untuk bunga obligasi ya. Oke, sekarang jika pendapatan bunga dianggap sebagai pendapatan, berarti di sini di jurnalnya surat berharganya di sebelah debit, kreditnya adalah kas. Nah, di sini debitnya lagi ada pendapatan bunga. Kenapa? Dari sini sebelum transaksi bukan menjadi milik PT Baruna. Milik siapa? Milik orang yang jelas ya. Jadi di sini harus dikeluarkan. Tapi seandainya dianggap sebagai pendapatan, maka debitnya adalah pendapatan bunga. Oke, bunga berjalan tadi. Kemudian penerimaan pendapatan bunga. Berarti di sini tanggal 1 November di sini. Dari sini ya. Karena tadi sudah dianggap sebagai pendapatan yang di sini Rp15.000 dari sini sampai sini, berarti di sini penghasilan bunganya full sebesar berapa? Sebesar 6/12 ya. Kenapa 6 bulan ya, dari sini sampai sini. Jadi kas pada pendapatan bunga di sini Rp30.000. Oke. Nah, jika pendapatan bunga dianggap sebagai piutang, berarti di sini sebagai piutang. Karena di situ berarti karena dianggap sebagai piutang dilunasi dulu pada saat tanggal 11 Desember, 11 November ya. Tanggal 11 Januari ya. Tanggal 1 November lah, saya lupa. 1 November ya, berarti kas pada piutangnya dilunasi dulu, baru pendapatan bunga menjadi hal yang sesungguhnya Rp15.000. Kenapa? Piutangnya lunas. Jadi di sini pendapatan bunga full dari sini sampai sini. Oke, ini penjualan obligasi. Ini juga sama, hanya mau review saja ya. Tanggal 1 Desember dibeli obligasi ya dengan kurs 101. Nah, sama dengan yang tadi ya. Ini kas yang diterima, kursnya sebesar 102 di sini ya, pada saat penjualan ya. Tanggal 1 Desember di sini dijual dengan kurs 102 dikalikan dengan 50.000, ini nominal, dikalikan dengan
apa namanya, ini kalau penjualan ya, karena kita fokusnya penjualan, berarti kursnya ada 510. Nah, biaya penjualannya tadi ada, ini akan biaya penjualannya 3.000, ini ada ya. Kemudian bunga berjalan ya. Bunga berjalan di sini akan apa namanya, harusnya kalau kita jual berarti kita mendapatkan bunga berjalan sebesar 1/12 ya, 1/12, jadi saat terakhir ya, 1 November sampai 1 Desember, 1/12 kali 12% dikalikan dengan nominalnya, jadi ada 5.000. Jadi kas yang diterima sama dengan ini yang diterima kurs apa namanya, kursnya ya, kemudian biaya penjualan ini akan mengurangi penghasilan atau pendapatan kita yang kita terima ya, bunga berjalan berarti apa namanya, kita akan menambah penghasilan, artinya menambah uang yang diterima. Jadi kas yang diterima 510 dikurangi berapa, 3.000 ditambah dengan 5.000, jadi ada 512. Ini jurnal penjualannya, kas ya, 500 yang diterima ya, kemudian yang dikeluarkan 510 sebesar ini, sebesar kursnya di sini ya, 510 ya. Kemudian ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Nah, sekarang rugi atau laba? Kita lihat. Yang diterima 512, yang dikeluarkan ada 515, berarti ada rugi. Rugi ada di sebelah debit. Kenapa? Debit dan kredit harus balance. Oke. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini ya. Selanjutnya Anda bisa praktekkan dan kerjakan tugas Anda. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.